Hai, balik lagi sama Sansan di Sansan Bukan Wa Channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini aku pengen bahas mengenai kartu kredit. Jadi waktu aku awal-awal kerja, aku tuh pengen banget punya kartu kredit. Karena berasa keren aja gitu kalau belanja gesek. Padahal kalau sekarang udah pakai kartu kredit 10 tahunan lebih, aku lebih prefer pakai debit card. Sebenarnya punya kartu kredit itu manfaatnya apa aja sih? Kalau aku ngerasa manfaatnya lumayan banyak ya, kayak misalnya promo cicilan 0% atau promo-promo di mana kartu kreditnya kerjasama sama merchant-merchant gitu kan, ada misalnya promo di restoran ini 50%, atau ada promo reward di mana beberapa kartu kredit juga kan punya sistem reward kayak gitu ya. Dan yang paling kepake buat aku adalah tagihan-tagihan yang bisa di-pooling di kartu kredit, itu yang aku pakai banget. Misalnya aku ada tagihan asuransi atau tagihan yang lain, aku bisa pooling di kartu kredit dan tinggal sekali bayar, jadinya enak nggak pusing. Cuman aku tuh dari awal ya punya aturan-aturan yang aku tetapkan pada saat aku pakai kartu kredit supaya jangan sampai kebablasan dan jadi terjebak hutang, bahkan amit-amit kalau sampai dikejar-kejar sama debt collector. Karena itu aku dengar sendiri dari saudara yang ngalamin, atau bahkan waktu itu papa aku juga terlilit hutang karena kartu kredit. Jadi aku pengen sharing nih tips-tips penggunaan kartu kredit secara bijak. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Jadi kalian tahu kalau aku upload video baru. Disclaimer dulu ya, aku bukan yang expert dalam hal kartu kredit, tapi ini cuma berbagi tips pengalaman aja yang aku alamin setelah pakai kartu kredit 10 tahunan lebih. Dan prinsip aku adalah, aku pengen kartu kredit itu nguntungin aku, bukan malah ngerugiin. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Adalah jangan punya kartu kredit banyak-banyak. Kenapa? Karena banyak PR-nya. Kalau misalnya kartu kredit kalian misalnya 5, 10, 15 gitu kan, kebayang kalau dompet hilang lalu semua kartu kreditnya hilang, kalian harus teleponin satu-satu, PR banget. Kemudian kalau misalnya tagihan kalian dari semua kartu kredit itu ada tiap bulan, terus kelupaan satu, itu kan kena denda gitu ya. Nah, jadi ngomongin banyak itu emang relatif. Ada orang misalnya punya 5 atau dibilang itu masih oke dibanding sebelumnya mereka punya 15 gitu ya. Nah, kalau kayak aku sendiri, aku punya 2, tapi misalnya kalau nambah 1 aku mikir masih oke lah, maksimal 3 gitu ya. Dan itu terserah kalian, kalau kalian ngerasa 5 masih oke kok, aku nggak masalah, 5-5-nya aku selalu bisa maintain, aku nggak pernah kelupaan bayar, kemudian semuanya juga aku inget gitu ya, call center semua aku simpen di HP, ya udah itu sih terserah kalian gitu ya. Next, yang nomor 2, punya kartu kredit di rekening bank yang sama. Kayak aku nih, aku punya kartu kredit BCA sama CIMB. Masing-masing aku punya rekeningnya. Kenapa? Karena enak aja buat bayar-bayar. Semuanya ada mobile banking sama internet bankingnya. Jadi aku nggak perlu harus datang ke ATM gitu ya buat bayar. Dan yang lebih enak lagi adalah nggak kena fee, ya kan? Kalau misalnya kalian nggak punya rekening di bank itu, kalian yang ada harus misalnya datang ke teller atau pakai sistem bayaran lain dari bank yang kalian punya, dan akan kena fee kan, lumayan lah, misalnya 6.500 sampai 7.500. Kebayang kalau kalian punya 5, dan itu tiap bulan, kan lumayan banget. Yang ketiga adalah ngomongin annual fee. Jadi kalau ngomong annual fee, tiap bank pasti punya kan. Kalau aku prefer yang nggak ada annual fee. Ada nggak sih? Ada. Contohnya di CIMB ya. Nggak semua CIMB tipenya itu adalah annual fee-nya gratis seumur hidup. Nah, aku pilih yang tipenya itu yang annual fee-nya gratis seumur hidup. Sementara yang BCA itu emang ada annual fee-nya, tapi setelah beberapa tahun aku pakai kartu kredit ya, aku dapat info dari teman kalau ternyata annual fee-nya itu bisa digratisin dengan cara telepon ke call center, udah gitu request untuk dihapus gitu loh annual fee tahunannya. Tapi itu harus dilakukan tiap tahun. Dan dilihat juga apakah pemakaian kartu kreditnya itu memenuhi persyaratannya. Itu kan lumayan banget ya, informasi berguna. Aku awalnya bayar tuh beberapa tahun gitu kan annual fee, tapi setelah tahu info itu aku tiap tahun selalu melakukan. Aku telepon call center, aku request untuk dihapusin, dan dia bilang nanti itu butuh waktu beberapa hari kerja untuk dicek gitu ya apakah di approve atau enggak, dan so far sih aku selalu di approve. Next, yang keempat, jatuh tempo dibikin setelah tanggal gajian. Buat kalian yang karyawan digaji bulanan, misalnya gaji bulanan kalian dapetnya tanggal 30 atau akhir bulan, itu bisa dibikin jatuh temponya itu setelah gajian. Jadi kayak aku nih, aku selalu request supaya jatuh temponya itu misalnya tanggal 2, tanggal 3 gitulah, sampai tanggal 5, pokoknya jangan jauh-jauh gitu ya, jangan jauh-jauh dari habis gajian, supaya begitu gajian aku langsung bayar tagihan kartu kredit. Jadi aku nggak pernah kelupaan bayar. Kebayang kalau misalnya aku gajian tanggal 30, terus udah itu
jatuh temponya si kartu kredit itu tanggal 20. Yang ada kan nanti aja deh bayar, nanti aja dibayar. Nggak tahu ya pas lagi tanggal 19 atau 18 gitu aku mau bayar, duitnya udah kepake, duitnya udah tinggal dikit. Jadi kayak berasa nggak enak aja kan. Nah makanya menurut aku bagus banget kalau misalnya jatuh temponya itu dibikin setelah gajian. Nomor 5, lindungi CVV Code. CVV Code itu adalah kode yang ada di bagian belakang kartu kredit. Itu biasanya 3 angka aja. Itu harus dilindungi karena kalau misalnya oleh oknum-oknum yang jahat gitu, itu bisa dipakai buat mereka pakai belanja. Jangan sampai deh. Jadi kalau misalnya bisa nih ya, kartu kreditnya itu bagian CVV code-nya itu kalian lindungin dengan cara misalnya ditempel stiker atau dicoret-coret, tapi jangan lupa diingat dulu ya, disimpan atau di mana lah, di tempat yang aman supaya kalian bisa pakai tentunya buat keperluan pribadi kalian. Kenapa? Karena banyak cerita tuh, itu bisa dipakai kalau misalnya kita transaksi online, itu naruh nomor kartu kredit, terus udah itu CVV code gitu loh. Kalau misalnya yang security-nya kurang oke ya, cuman 2 itu aja cukup gitu loh, dan akhirnya udah bisa ke charge. Karena kalau misalnya kita nggak monitor gitu kan, apa aja yang tercatat di statement kita, di billing kita, yang ada ya udah kita jadinya rugi. Next, yang keenam adalah bayar tepat waktu. Ini aku nggak pernah telat so far ya, karena aku memberlakukan yang tadi ya, aku bikin jatuh temponya itu setelah gajian. Nah, kenapa bayar tepat waktu itu penting? Karena kalau misalnya bayar tepat waktu itu, yang pasti aku jadi nggak akan kena denda karena telat gitu loh. Kalau bayar tepat waktu itu juga enak, oh ya udah plong udah bayar gitu kan. Kalau misalnya bayarnya telat, aku nggak tahu juga sih, aku nggak pernah merhatiin ya denda itu berapa sih setiap kartu kredit. Tapi kan lumayan aja gitu loh, kalau sampai 50.000 gitu kan lumayan buat belanja, buat jajan-jajan. Aku orangnya nggak mau rugi kalau urusan kayak gini. Yang ketujuh adalah jangan tarik tunai. Aku nggak pernah ngelakuin ini, tapi aku dengar yang namanya tarik tunai itu pasti ada fee-nya. Kalau emang ada kartu kredit yang tarik tunainya nggak ada fee atau 0%, ya udah deh nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada, kalian harus tahu berapanya gitu ya. Kalau emang kepaksa banget gitu ya, nggak bisa pinjam dari saudara temen gitu kan, atau nggak bisa ada opsi-opsi pinjaman lain yang lebih menguntungkan, bunganya lebih kecil, dan terpaksa harus ngambil dari kartu kredit, itu kalian harus aware berapa sih sebenarnya fee-nya. Lalu kalau misalnya kalian nyicil bayarnya juga berapa sih bunganya tiap bulan, itu kalian harus benar-benar perhatiin, jangan sampai kalian kebablasan ya kan. Yang ada baru tahu, oh ternyata fee-nya segede gini, oh ternyata bunganya segede gini. Yang ada kalian kaget dan akhirnya jadi gali lubang tutup lubang. Itu yang terjadi sama banyak orang, kelilit utang dan amit-amit sampai dikejar-kejar debt collector. Yang kedelapan adalah jangan gestun. Tahu gak sih gestun apaan? Gestun itu adalah gesek tunai. Itu adalah kayak gini. Kalau kita lagi pergi nih ya ke merchant gitu, terus transaksi. Nah, kita kan beli barang. Misalnya kita beli TV deh harga 1 juta, kita dapat TV-nya, kita gesek kan. Nah kalau misalnya gestun itu kita nggak dapat barang tapi dapatnya duit. Misalnya kita pengen 1 juta gitu ya, nanti si merchantnya bakal kasih misalnya 950.000, fee-nya misalnya 50.000. Nah itu sama-sama untung memang dari kedua belah pihak ya. Kita butuh duit, lalu si merchantnya juga dapat fee ya kan. Dibanding kalau kita pakai tarik tunai. Kalau tarik tunai kan ada fee, otomatis itu adalah profitnya buat si kartu kredit ya kan. Kalau kita pakai gestun yang ada si kartu kredit jadi rugi. Makanya itu adalah praktek terlarang, hindarin gitu ya. Jangan sampai kalian jadi bermasalah gara-gara pengen nyobain gestun. Yang ke-9 adalah usahakan full payment. Jadi jangan sampai nih ya, kalau bisa emang kalau kalian punya tagihan dan mampu bayarnya, udah full payment aja, nggak usah ngutang-ngutang deh. Kecuali kalau emang kepaksa. Ternyata transaksi bulan ini itu melebihi dari kemampuan kita bayar. Jadi otomatis kita bayarnya kurang kan. Nah itu akan ada bunganya. Kalau bisa kalian juga aware dengan bunganya berapa, karena itu kan akan terus sampai kalian benar-benar full bayar pokok hutangnya gitu ya. Itu yang bisa terjadi sama kebanyakan orang. Ayo udah deh ini kayaknya nggak terlalu gede, ternyata pas lihat bunganya gede. Terus sampai tiap bulan dan akhirnya terlilit hutang, terjebak gitu kan. Yang ada tiap bulan jadinya karena duitnya kita pakai buat bayar utang kartu kredit, akhirnya belanja kita yang biasanya bulanan kita pakai kartu kredit lagi. Akhirnya gitu terus tuh. Jadi numpuk gitu loh. Jadi kalau bisa usahakan full payment. Yang ke-10 adalah hindarin transaksi online dengan kartu kredit. Aku ngerti ini tuh susah banget ya, apalagi di zaman sekarang. Belanja apa-apa online gitu kan, dan biasanya harus pakai kartu kredit. Tapi aku ada tipsnya. Ada beberapa kartu kredit yang modelnya itu bukan kredit gitu loh. Jadi kayak kalau kartu kredit kan intinya adalah ngutang kan. Kita nggak punya duit, tapi kita bisa belanja, nanti kita bayar belakangan. Tapi ada yang konsepnya itu adalah debit card. Kita taruh nih kayak kuota gitu. Kita naruh jatahnya 1 juta, kita nggak bisa
di charge lebih dari itu gitu loh. Contohnya kayak Genius, itu kartu kredit yang bisa dibikin kayak ada jatahnya, sehingga kalau misalnya jatahnya udah habis ya udah, kita nggak bisa di charge, jadinya kan aman. Kenapa sih keamanan ini penting? Penting karena kalau misalnya ngomongin cybercrime ya, ada orang jahat nih yang dia bisa random nemuin nomor kartu kredit kita gitu, misalnya nomor CVV-nya juga, udah gitu nggak pakai security 3DS yang harus masukin OTP gitu dari HP kita, ya udah deh bablas ya kan. Kalau kita nggak nge sama semua yang ada di statement, ntar kita jadi kena rugi kan. Itu aku pernah ngalamin tuh pas aku monitor, dan kebenaran aku tuh tiap kali ada transaksi selalu masuk ke SMS gitu ya, pasti lihat kok ada transaksi ini gitu kan, padahal nggak ada. Terus aku akhirnya telepon, dan akhirnya aku coba sanggah, dan emang dibalikin karena sanggahan aku emang terbukti itu bukan transaksi dari aku gitu loh. Yang terakhir adalah perhatikan merchant fee, ya kayak admin fee pada saat kalian belanja pakai kartu kredit. Jadi misalnya kalau kalian pergi ke restoran, toko yang emang udah terkenal, biasanya penggunaan kartu kredit itu common banget dong, dan kita nggak akan di-charge apapun. Itu ya biasanya di-charge-nya ke si merchant-nya, jadi kita nggak rugi. Itu kalau aku kayak gitu ya udah nggak apa-apa, yang penting aku nggak rugi gitu ya. Ibaratnya kalau kita pakai cash, pakai debit atau pakai kartu kredit, kita bayarnya sama. Tapi kalau misalnya ada beberapa merchant yang dia bisa pakai kartu kredit, tapi fee-nya itu dibebankan ke kita, itu aku nggak mau tuh kalau kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang kalian terpaksa harus belanja di toko itu dan harus pakai kartu kredit, kalian harus aware berapa sih sebenarnya fee-nya. Kalau kalian emang acceptable dengan itu semua, ya udah gitu ya. Tapi kalau enggak, ya udah mendingan jangan belanja di situ gitu loh, karena lumayan, biasanya setahu aku kayak 2% kayak gitu kan lumayan kalau misalnya belanjanya gede, ya nggak sih, bukan dalam fixed amount. Jadi itu adalah 11 tips penggunaan bijak kartu kredit. Jangan sampai kalian terlilit hutang atau bahkan sampai dikejar-kejar debt collector. Buat kalian yang pernah ngalamin kelilit hutang atau dikejar-kejar debt collector, bisa komen di bawah, aku juga pengen dengar ceritanya ya. Kalau kalian suka video ini, like dan share ke teman-teman kalian, ke semua sosial media yang kalian punya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. See you on the next video. Dadah!